Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Farul Rozi, mahasiswa aktif dari program studi hukum keluarga Fakultas Syariah. Hari ini saya kembali dengan satu pembahasan, yaitu mengenai sumber-sumber hukum. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih sumber hukum ini? Nah, sumber hukum jika kita analogikan teman-teman, itu sama halnya dengan mata air, yang dimana airnya itu adalah hukum, dan sumbernya dari mana aturan itu berasal, teman-teman. Berbicara mengenai sumber hukum juga teman-teman, itu bisa kita pandang dari berbagai macam ilmu seperti filsafat, sosiologi, sejarah, dan juga hukum positif. Nah, kemudian ada yang namanya sumber hukum material. Apa sih sumber hukum material ini, teman-teman? Nah, secara sederhana, sumber hukum material ini, teman-teman, itu berkaitan dengan faktor-faktor masyarakat yang dimana menentukan aturan apa yang harus dibuat. Itu sumber hukum material. Nah, dan juga hukum formil, teman-teman, itu berkaitan dengan bentuk dan perwujudan hukum itu. Sumber hukum material ini, teman-teman, itu menentukan isi atau substansi dari kaidah hukum tersebut. Nah, contohnya seperti perasaan hukum, pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum pemerintah. Nah, di dalam hukum tata negara, Pancasila itu adalah sumber dari hukum material tersebut, teman-teman. Teman-teman, sumber hukum formil itu menentukan peraturan hukum dan dari mana peraturan itu memperoleh kekuatan hukumnya, teman-teman. Itu sumber hukum formil. Juga, teman-teman, ada 5 sumber hukum formil. Yang pertama itu adalah undang-undang. Undang-undang itu adalah keputusan penguasa yang dilihat dari cara terjadinya. Kemudian yang kedua itu adalah konvensi. Konvensi ini adalah aturan dasar yang terpelihara dan timbul dari praktik penyelenggaraan negara. Nah, yang ketiga itu adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu adalah kesepakatan antar dua atau lebih dari subjek hukum internasional terhadap suatu masalah. Kemudian yang keempat itu adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah suatu keputusan pengadilan yang diikuti oleh pengadilan selanjutnya dalam kasus yang sama, teman-teman. Dan yang kelima itu adalah doktrin. Nah, doktrin ini adalah pendapat para ahli yang terkemuka yang digunakan dalam proses pembentukan undang-undang dan keputusan pengadilan.